Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, mahasiswa MPI pada mata kuliah auditing pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal standar nasional pendidikan atau audit mutu pendidikan yang di dalamnya meliputi standar nasional pendidikan itu sendiri yang perlu kita pahami bersama. Kemudian mengenai proses pelaksanaan audit mutu. Bagaimana sih proses pelaksanaan audit mutu pendidikan, baik itu internal ataupun di eksternal itu sendiri. Ini mungkin nanti akan saya berikan beberapa teori ya, secara umum, secara mendasar, yang pada intinya nanti kalian bisa pelajari sendiri mengenai standar nasional pendidikan itu sendiri, standar nasional pendidikan tinggi termasuk di dalamnya. Untuk memahami itu bisa dilihat nanti pada kata kunci dan indikator kata kunci pencapaian 8 standar itu. Oke teman-teman, kita lihat ya di sini. Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bahwa audit mutu pendidikan atau auditing pendidikan itu adalah kegiatan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pendidikan dalam satuan lembaga pendidikan. Jadi mengkomparasikan antara fakta yang terjadi dengan standar, dengan aturan yang sudah dibuat di dalam aturan ataupun yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti itu. Jadi sebenarnya pelaksanaan audit mutu itu bertitik pada istilah verifikasi kesesuaian implementasi dengan aturan-aturan yang memang sudah didokumentasikan, dan itu berupa standar yang 8 standar yang sudah ditentukan. Nanti bisa dipahami sendiri ya dengan indikator-indikatornya seperti apa. Jadi untuk melihat, karena di sini namanya audit itu lebih pada tidak hanya tidak hanya mengawasi, tapi juga membutuhkan bukti kesesuaian implementasi sistem mutu. Jadi disinilah pelaksanaan audit itu yang menjadi hal yang penting seperti itu. Jadi mengevaluasi proses pelaksanaan, penyesuaian, memverifikasi, memvalidasi kenyataan realitas yang terjadi dalam satuan pendidikan. Oke teman-teman yang berbahagia, kita lihat di sini ya mengenai standar nasional pendidikan. Ini ada beberapa poin. Yang pertama ini tentang standar nasional pendidikan. Ini pertama itu standar pengelolaan, ini secara umum ya, standar nasional baik pendidikan bawah, menengah, atas atau pendidikan tinggi, itu semuanya ya sama aja 8 standar ini. Yang pertama standar pengelolaan ini berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 19 tahun 2007. Ini bisa nanti dilihat sendiri standarnya bagaimana. Kemudian di sini ada standar kompetensi lulusan. Kemudian ada juga di sini standar isi ya. Nanti bisa dilihat mencakup kurikulum. Ini misalnya ada beberapa kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk tingkat satuan pendidikan. Ini salah satu contoh ya. Kemudian di sini juga ada standar proses, apakah silabus sudah sesuai dan relevan, misalnya silabus ya, kalau di perguruan tinggi itu apakah RPS sudah sesuai atau belum, sudah sesuai dengan yang memang menjadi aturan, seperti itu. Kemudian ya RPP, nah, kalau dalam lembaga pendidikan termasuk di dalamnya itu. Kemudian teman-teman di sini juga ada standar penilaiannya. Standar penilaian ini ada aturannya Permendikbud nomor 23 tahun 2016, nomor 22 tahun 2016. Ini bisa dilihat
Permendikbud di sini ya, nanti termasuk di dalamnya ada indikatornya itu. Ini apakah sistem sudah tersedia untuk memberikan penilaian bagi peserta didik, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Misalnya ya, guru membuat perencanaan penilaian terhadap pencapaian, guru memberikan informasi mengenai kriteria penilaian, melaksanakan penilaian pada interval yang reguler berdasarkan rencana yang mungkin sudah dibuat, seperti itu. Ini termasuk di dalamnya menerapkan berbagai teknik penilaian, jenis penilaian, dan mengevaluasi atau memonitor perkembangan yang terjadi pada peserta didik, termasuk di dalamnya adalah kesulitannya itu. Oke. Kemudian di sini juga ada standar tenaga pendidik dan kependidikan. Ini nanti bisa dilihat nomor 12 tahun 2007, ini lengkap semua ya di sini ya. Nanti bisa dilihat lah sama teman-teman semua. Saya rasa ini adalah hal yang mudah ini. Contohnya misalkan penentuan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, apakah sudah memadai jumlah kualifikasi pendidik, memenuhi standar atau tidak, pendidik dan tenaga kependidikan sudah memenuhi standar kompetensi atau belum. Nah, ini termasuk salah satunya. Ini nanti bisa dilihat indikatornya, bisa kalian pelajari sendiri teman-teman. Kemudian di sini ada sarana dan prasarana, ruang kelas dan lain sebagainya, itu standar pembiayaan. Ini adalah standar ukuran, standar minimal yang harus dipenuhi oleh satuan lembaga pendidikan menengah, bawah, atas atau pendidikan tinggi. Ini struktur Permendikti 44 2015 ya, standar pendidikan nasional untuk PDDikti pendidikan tinggi. Ini sama saja sebenarnya, cuma ada pembedaan istilah saja. Ada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, sarpras pengelolaan dan pembiayaan. Kemudian untuk perguruan tinggi kan berdasarkan Tridharma perguruan tinggi itu, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Di sini juga ada beberapa standar yang harus dipenuhi. Standar hasil penelitian, isi penelitian, proses penelitian, penilaian peneliti, sarana dan prasarana, pengelolaan penelitian, pendanaan, pembiayaan penelitian. Itu bisa teman-teman nanti cek indikator-indikatornya itu. Ini hanya ngasih stimulus bahan mentah yang nantinya nanti kalian pelajari sendiri, seperti itu. Kemudian teman-teman, ini ada standar nasional untuk pengabdian masyarakat ya. Pengabdian masyarakat Tridharma perguruan tinggi itu hasil pengabdian pada masyarakat, kemudian isi pengabdiannya, kemudian proses pengabdian, standar penilaian pengabdian, pelaksanaan pengabdian, standar sarpras, standar pengelolaan, standar pendanaan pembiayaan. Ini juga nanti bisa dilihat, ini untuk perguruan tinggi seperti itu. Kemudian teman-teman di sini bisa dilihat tentang proses pelaksanaan audit. Jadi untuk proses pelaksanaan audit ini secara teori ya teman-teman, ini nanti bisa dilihat di bukunya Iskandar Indranata, itu dalam terampil dan sukses melakukan audit mutu internal, nanti bisa kalian cari itu. Ini ada beberapa teori yang penting untuk diketahui, bagaimana untuk melihat kesesuaian tercapainya mutu, kualitas mutu pendidikan itu bisa dilakukan dengan proses pelaksanaan audit, di mana bisa melalui 3 proses teman-teman ya. Yang pertama itu opening meeting atau pertemuan pembukaan, di mana dalam kegiatan ini kepala sekolah ini secara teori ya, secara umum. Nanti pada proses pelaksanaannya bisa kita lihat di ini bisa dipakai untuk internalnya teman-teman. Jadi ada istilah kepala auditor itu menjelaskan pada pihak manajemen organisasi, pada pihak sekolah itu, untuk menjelaskan tentang bagaimana audit itu, tujuan, ruang lingkup, dan apa yang akan mereka lakukan termasuk jadwal pelaksanaan itu. Jadi sebelumnya itu memang ada perencanaan, ini pada proses pelaksanaan teman-teman ya.
pada proses pelaksanaannya. Kemudian bisa memperkenalkan semua anggota tim audit, mengklarifikasi dan melakukan proses audit dan menyetujui jadwal pelaksanaan seperti itu. Oke, kemudian yang kedua di sini ada pelaksanaan audit ya. Ini mencakup evaluasi dokumen, uji coba lapangan, menganalisis temuan dan membuat rekomendasi. Ini sebenarnya pada materi ini nanti akan dijelaskan oleh pemateri tentang proses pelaksanaan audit nanti di belakang ya kayaknya, di depan ke depan maksudnya. Jadi pada proses ini melakukan kaji ulang pada dokumen-dokumen, pemeriksaan secara manual, petunjuk kerja, dokumen pendukung, dokumen lain yang penting untuk di audit itu. Kemudian ada istilah wawancara, diskusi, konsultasi ya dengan para penanggung jawab, dengan para auditor itu. Jadi komunikasi ini dilakukan untuk menemukan akar persoalan permasalahan ketika mengkonfirmasi beberapa temuan-temuan. Kemudian mengamati pekerjaan yang sedang berlangsung. Jadi auditor itu mengamati pelaksanaan pekerjaan atau pelaksanaan proses pembelajaran misalnya dalam satuan pendidikan itu. Kemudian melakukan pengujian masukan proses dan keluaran pekerjaan. Melakukan pengujian sumber daya dan fasilitas. Ya, semuanya itu dilakukan uji laksana istilahnya itu. Kemudian yang terakhir itu penutupan atau pertemuan penutupan. Jadi pada proses ini akan memaparkan hasil-hasil audit yang diperoleh, temuan positif ataupun ketidaksesuaian selama proses pelaksanaan audit itu. Nanti akan ada rekomendasi dari pihak auditor mengenai kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Kemudian ini dihadiri oleh seluruh personel ya, termasuk di dalamnya adalah kepala auditor, termasuk auditor kepala istilahnya, termasuk pihak lembaga dan lain sebagainya itu. Oke, ini secara teori teman-teman. Kemudian ini bisa dilihat, ini saya ambil dari Badan Akreditasi ya. Jadi tahapan akreditasi itu mencakup ini yang pertama menetapkan. Jadi ini tahapan-tahapan akreditasi ya, ini pada lembaga pendidikan sekolah menengah, bawah, atas. Ini berdasarkan prosedur operasional Badan Akreditasi Nasional. Ini Badan Akreditasi itu menetapkan sekolah sebagai sasaran berdasarkan data akreditasi sekolah yang dientry ke Sispena. Jadi Sispena ini merupakan sistem informasi yang berbasis website yang di dalamnya berisi tentang lembaga-lembaga pendidikan yang akan dijadikan sasaran pelaksanaan audit. Jadi sekolah yang habis masa akreditasinya itu bisa mengusulkan ke Badan Akreditasi Provinsi untuk didata sebagai sekolah sasaran akreditasi. Jadi nanti daftar dulu untuk dijadikan sasaran. Kemudian setelah nama sekolah ada di Sispena online, kemudian pihak BAN itu maksudnya itu, jadi kalau misalkan namanya sudah ada di Sispena, maka sekolah wajib mengisi isian pada isian akreditasi. Jadi di Sispena itu ada seperti formulir lah, seakan semacam itu, untuk diisi mengenai informasi-informasi penting terkait lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah dan provinsi ya, ini melakukan audit data sekolah untuk selanjutnya diajukan ke BAN pusat untuk disetujui. Artinya ini pada proses pelaksanaan tadi itu, ini secara umum juga teman-teman. Kemudian ini juga BAN itu melakukan validasi, verifikasi dan pleno hasil visitasi asesor untuk ditetapkan nilai akreditasinya. Ini nanti proses setelah pelaksanaan audit itu melakukan validasi ya, memverifikasi, memvalidasi data-data, mencocokkan kesesuaian dan lain sebagainya itu untuk menetapkan hasil. Kemudian yang terakhir berdasarkan pleno yang dihadiri oleh Badan Akreditasi Nasional Pusat, maka
BAN pusat menerbitkan surat keputusan akreditasi ya, berupa sertifikat itulah. Jadi itu proses pelaksanaan audit secara umum nanti bisa dikembangkan dan dipelajari lebih lanjut. Oke, saya rasa ini pertemuan kali ini teman-teman nanti bisa dipelajari lebih dalam lagi ya, karena nggak cukup lah kalau hanya seperti ini. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.